Sekarang ini, box office dan dunia perfilman sedang membicarakan tentang sebuah cinema experience yang ditawarkan oleh Christopher Nolan lewat film terbarunya yang berjudul Oppenheimer, yang merupakan sebuah film biopik yang menceritakan tentang perjalanan hidup seorang J. Robert Oppenheimer dan bagaimana prosesnya dia bisa menemukan dan menciptakan bom nuklir yang menghancurkan Hiroshima dan Nagasaki. Tapi di segmen kita kali ini kita tidak akan membahas mengenai film Oppenheimer, melainkan satu film Christopher Nolan yang bertema perang, yang didasarkan pada peristiwa evakuasi Dunkirk yang dikenal sebagai Operasi Dynamo. So langsung saja makan sagu sambil makan pisang molen yang kalian tunggu, Dunkirk dari Christopher Nolan. Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Seperti yang kita bilang tadi, Dunkirk ini sebenarnya diadaptasi dari peristiwa sejarah yang menggambarkan evakuasi para tentara militer sekutu di Dunkirk selama Perang Dunia Kedua. Dan Christopher Nolan menyajikannya dari 3 perspektif yang berbeda, yaitu perspektif di daratan, di laut, dan di udara. Film ini ditulis dan disutradarai serta diproduksi langsung oleh Christopher Nolan yang melibatkan beberapa cast seperti Fionn Whitehead sebagai Tommy, Tom Glencarny sebagai Peter Dawson, Jack Lowden sebagai Collins, Harry Styles sebagai Alex, Aneurin Barnard sebagai Gibson, James D'Arcy sebagai Colonel Winnan, Barry Keoghan sebagai George Mills, Kenneth Branagh sebagai Commander Bolton, Mark Rylance sebagai Mr. Dawson, Tom Hardy sebagai Farrier, dan juga ada penampilan Cillian Murphy yang nama karakternya tidak pernah disebutkan. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan kita kali ini, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah sama sekali nonton film yang satu ini. Seperti yang kita bilang tadi, film ini diceritakan oleh Christopher Nolan dengan menggunakan 3 periode waktu yang berbeda, melibatkan kelompok yang berbeda juga sebelum akhirnya mereka bertemu di Dunkirk. Oleh karena itu, sebenarnya plotline atau alur cerita dari film ini tidak berjalan lurus seperti biasanya. Di bagian awal film ada teks yang menjelaskan bahwa selama Perang Dunia Kedua, pasukan Inggris dan Prancis serta sekutu terjebak di Dunkirk sambil menunggu mukjizat untuk menyelamatkan dan mengevakuasi mereka, atau pilihan lainnya mereka akan tewas di lokasi tersebut. Dimulai dari The Mall, di mana peristiwa di sini berlangsung selama 1 minggu lamanya. Di awal film memperlihatkan 6 tentara Inggris yang berjalan melalui jalan-jalan yang sepi di Dunkirk. Mereka mencari persediaan di rumah-rumah warga yang sudah ditinggalkan. Namun tiba-tiba mereka ditembak oleh tentara Jerman. 5 orang di antara mereka akhirnya tewas, namun 1 di antaranya berhasil selamat dan tersisa. Dia bernama Tommy yang berhasil meloloskan diri dan bertemu dengan tentara sekutu yang kemudian memerintahkannya menuju ke pantai, di mana di sana Tommy menemukan banyak tentara yang tergeletak tewas. Di pantai, Tommy bertemu dengan seorang prajurit muda yang bernama Gibson yang terlihat sedang mengubur seorang tentara lainnya di pantai tersebut, dan Tommy pun akhirnya membantu Gibson. Tiba-tiba pesawat-pesawat Jerman terbang di atas mereka dan menjatuhkan bom. Tommy dan yang lainnya berusaha untuk bersembunyi. Bom kemudian meledak di sekitar mereka, tapi mereka berhasil selamat. Tommy kemudian menemukan seorang tentara yang terluka parah dan dibiarkan begitu saja. Tommy dan Gibson berpura-pura menjadi petugas medis untuk membawa tentara tersebut ke kapal yang akan merawat para korban yang terluka parah. Mereka akhirnya melewati sekelompok tentara Prancis yang mencoba untuk naik mengevakuasi diri. Tommy dan Gibson berusaha untuk berpacu dengan waktu agar bisa tiba di kapal tersebut, dan sesampainya di sana, mereka berdua dilarang untuk masuk ke kapal. Meskipun Tommy dan Gibson tidak berhasil naik ke kapal tersebut, mereka akhirnya memilih untuk bersembunyi di mall atau bendungan yang merupakan struktur beton pemisah air sampai kapal berikutnya datang. Dan kapal yang ditunggu-tunggu oleh mereka ternyata diserang dan tenggelam. Lalu kemudian pada saat itu, mereka berhasil menyelamatkan seorang tentara yang bernama Alex. Di sisi lain, Komandan Bolton dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris dan Kolonel Winnan berada di dermaga untuk mengatur penyelamatan dan pemulangan para tentara yang selamat. Mereka memutuskan untuk menggunakan kapal-kapal kecil untuk mengembalikan para tentara. Dan kemudian para tentara pun akhirnya berkumpul di atas kapal. Mereka mendapatkan sedikit makanan dan air. Alex bertemu dengan Tommy dan melihat Gibson berjalan dengan perasaan cemas. Kapal mereka diserang oleh torpedo musuh, menyebabkan air masuk dengan cepat.
Pada saat kapal tenggelam, Gibson berhasil keluar dan membuka pintu darurat untuk Tommy, Alex, dan beberapa tentara lainnya agar mereka bisa keluar dengan selamat. Mereka kemudian naik ke perahu kecil untuk kembali ke pantai. Sekembalinya di pantai, para tentara Inggris yang selamat bergabung dengan tentara Skotlandia yang menuju ke kapal yang sedang berada di tengah air pasang. Mereka bersembunyi di dalam kapal tersebut. Namun karena secara teknis wilayah tersebut berada di wilayah Jerman, maka mereka diserang dengan tembakan dari tentara Jerman yang menggunakan kapal tersebut sebagai sasaran latihan menembak. Peluru-peluru dari tembakan tersebut akhirnya mengenai dan menimbulkan kebocoran di mana-mana di kapal tersebut, hingga akhirnya membuat air mulai masuk. Alex kemudian mengusulkan untuk mengusir salah satu di antara mereka untuk mengurangi beban kapal, dan akhirnya Alex mengusulkan untuk mengeluarkan Gibson karena dia mencurigai Gibson adalah mata-mata Jerman karena Gibson selama ini tidak pernah berbicara. Mungkin untuk menyembunyikan aksen aslinya, Gibson akhirnya berbicara dan mengungkapkan bahwa dia sebenarnya adalah orang Perancis dan sudah mengambil seragam serta tanda pengenal dari tentara lain yang di awal film tadi dia kubur. Dan kemudian kapal pun mulai tenggelam. Para tentara berhasil keluar kecuali Gibson yang terjebak dan akhirnya tenggelam. Have you noticed he hasn't said a word? Kita beralih lagi ke periode waktu dan lokasi lainnya, yaitu di The Sea, di mana peristiwa di The Sea atau di lautan ini berlangsung selama 1 hari. Pasukan Angkatan Laut Kerajaan Inggris mulai menggunakan kapal-kapal pribadi untuk menyelamatkan para tentara. Seorang pelaut bernama Mr. Dawson menggunakan kapalnya sendiri dengan mengajak anaknya yang bernama Peter Dawson daripada dia membiarkan petugas Angkatan Laut untuk mengambil alih kapalnya. Mereka juga ditemani oleh seorang anak muda yang bernama George yang tiba-tiba ikut naik ke kapal tersebut tanpa mengetahui arah dan tujuan Mr. Dawson. Mr. Dawson pun menjelaskan kalau mereka akan pergi ke medan perang. Lalu kemudian George meyakinkan Mr. Dawson bahwa dia bisa berguna di sana. Into war, George. I'll be useful, sir. Kapal mereka melewati kapal Inggris yang tenggelam dan mereka menemukan seorang tentara yang syok dan trauma yang diperankan oleh Cillian Murphy. Mr. Dawson kemudian bertanya namanya, namun tentara tersebut tidak menjawab. George mencoba untuk memberikan teh, namun tentara tersebut memukulnya hingga teh tersebut tumpah. Tentara ini kemudian bertanya kepada Mr. Dawson tujuan mereka. Lalu Mr. Dawson menjelaskan bahwa mereka akan menuju ke Dunkirk, yang pada akhirnya membuat sang tentara ini ketakutan. Si tentara ini kemudian berusaha untuk mengambil alih kendali kapal dari Mr. Dawson dan membuat perkelahian singkat sehingga menyebabkan George terjatuh ke bagian bawah kapal hingga kepalanya pun terbentur keras. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. You should be at home. Well, there won't be any home if we allow a slaughter across the channel. Peter Dawson kemudian turun ke dalam dek kapal untuk merawat luka-lukanya. George malah secara perlahan sudah mulai kehilangan penglihatannya. Dan kemudian Peter memberitahu ayahnya. Namun Mr. Dawson mengatakan bahwa mereka sudah terlalu jauh untuk bisa kembali meminta bantuan untuk menyelamatkan George. Brave lad. Can't see. We've come so far. Kita kemudian beralih ke bagian ketiga, di air, di mana di udara ini peristiwanya berlangsung selama 1 jam. Terlihat 3 pilot Spitfire yang terbang di atas laut untuk memberikan dukungan udara untuk para pasukan. Pemimpin skuadron dan 2 pilot lainnya yaitu Farrier dan Collins melihat pesawat Jerman di langit dan berusaha untuk mengejar mereka. Salah satu pesawat Jerman berhasil menembak jatuh pemimpin skuadron tersebut yang akhirnya meninggalkan Farrier dan Collins sendirian di sana. Indikator bahan bakar pada pesawat Farrier ternyata rusak, jadi dia berusaha sebaik mungkin untuk menghemat bahan bakar dan berusaha untuk mengalahkan musuh mereka. Beberapa saat kemudian, pesawat Collins juga ditembak jatuh dan akhirnya dia memilih untuk mendarat di air. Best of luck, Collins. Collins pun mencoba untuk menghancurkan pelindung pesawat, namun air justru masuk dengan lebih cepat dan dia pun akhirnya terjebak di sana. Hampir saja dia mengalami nasib buruk. Collins akhirnya berhasil diselamatkan oleh Peter Dawson yang akhirnya tiba di sana karena kapal ayahnya berhasil menemukan pesawat tersebut. Mereka kemudian membawa Collins ke kapal. Dari percakapannya dengan Mr. Dawson, kita akhirnya tahu bahwa saudara laki-lakinya Peter adalah seorang pilot yang tewas dalam beberapa minggu pertama selama Perang Dunia Kedua berlangsung.
Dan akhirnya kita sampai di bagian di mana mereka semua berkumpul di perairan Dunkirk. Ada banyak kapal swasta Inggris yang datang ke perairan tersebut untuk menyelamatkan para tentara, sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Commander Bolton, di mana dia sebelumnya mengatakan dia lebih senang untuk menghadapi ombak di perairan daripada dia harus berhadapan dengan pasukan Jerman. Para tentara kemudian melihat sebuah kapal pembersih ranjau dan menuju ke sana. Namun kemudian kapal tersebut terkena serangan bom Jerman. Air laut pun akhirnya terkontaminasi oleh minyak pada saat para tentara berenang melewati kapal tersebut, sehingga mereka tertutup minyak sebelum kemudian minyak tersebut terbakar dan menewaskan beberapa orang. Farrier berhasil menembak jatuh pesawat pengebom tersebut ketika bahan bakarnya sudah mulai habis, dan akhirnya dia pun menuju ke pantai dan berusaha untuk melakukan pendaratan dengan aman. I'll give you the signal. Now! Mr. Dawson sendiri menarik Tommy, Alex, dan beberapa tentara lainnya untuk naik ke kapal pribadinya. Salah satu tentara yang disuruh untuk masuk ke dalam bawah dek kapal menemukan George yang kini sudah tidak bernyawa, dan akhirnya Alex memberitahu Mr. Dawson tentang hal tersebut. Sementara itu, prajurit yang syok dan trauma yang menyebabkan George terjatuh tadi bertanya kepada Peter, apakah George baik-baik saja? Kemudian Peter berbohong dan mengatakan bahwa George akan baik-baik saja. Careful down there. He's dead, mate. Farrier sendiri akhirnya berhasil mendaratkan pesawatnya dengan perlahan di pantai. Dia kemudian membakar pesawatnya dan akhirnya segera ditangkap oleh pasukan Jerman. Setelah berhasil melakukan misi penyelamatan, keluarga Dawson pun akhirnya pulang ke rumah. Peter kemudian mengambil foto George dan membawanya ke surat kabar lokal agar anak itu dikenang sebagai pahlawan. Bolton dan Winnan menyebutkan bahwa mereka berhasil menyelamatkan 300.000 orang setelah hanya berencana menyelamatkan 30.000 orang. Bolton tetap tinggal untuk memastikan pasukan Prancis bisa dievakuasi. Para tentara kemudian dikirim pulang dengan kereta. Sementara itu, Alex berpikir bahwa mereka akan disambut dengan cemoohan karena gagal memenangkan pertempuran. Dia pun meminta sebuah koran dan melihat koran tersebut berisi pesan dari Winston Churchill yang berisi tentang evakuasi Dunkirk, dan meminta Tommy untuk membacanya karena dia tidak kuat. Lalu pada saat Tommy membaca koran tersebut di kereta, seorang pria kemudian mendekati jendela dan memberikan 2 botol bir kepada Alex. Ternyata para warga pun menyambut para tentara dengan tepuk tangan meriah, dan Tommy pun akhirnya menyelesaikan untuk membaca pernyataan Churchill di koran tersebut yang menyebutkan apresiasinya terhadap keberanian dan upaya keras dari para prajurit sambil mendorong pasukan Inggris untuk terus berjuang melawan Jerman. Sebenarnya dalam industri perfilman ada banyak sekali gaya penuturan cerita yang diterapkan oleh masing-masing sutradara. Namun penggambaran yang sempurna dengan penyampaian cerita sinematik untuk film perang yang satu ini patut diacungi jempol kepada Christopher Nolan. Dunkirk ini sebenarnya merupakan karya yang sangat memukau secara visual, dan terlebih lagi bagaimana Christopher Nolan memainkan jiwa seninya untuk menyampaikan alur cerita yang non-linear, agak sedikit rumit namun tetap menggugah, dan berhasil menyajikan gambaran unik tentang evakuasi besar-besaran selama Perang Dunia Kedua. Harus diakui, ketika seseorang berbicara tentang Christopher Nolan, maka yang muncul dalam pikiran kita adalah Nolan merupakan sutradara yang inovatif dan kecenderungan untuk menerapkan konsep narasi yang rumit, dan kesukaannya dia untuk memutar dimensi waktu. Inilah yang merupakan ciri khas dari Christopher Nolan, yang tentu saja berhasil memberikannya tempat yang istimewa dalam sejarah perfilman. Tidak terkecuali untuk film Dunkirk ini, di mana Christopher Nolan memberikan sudut pandang yang unik tentang peristiwa sejarah evakuasi di Dunkirk. Menariknya, film ini sedikit menyimpang dari karya-karya khasnya karena di sepanjang film kita tidak mendapati dialog yang berat, plot twist yang pada umumnya ada di film-film Christopher Nolan sebelumnya. Sebagai gantinya, film ini menggunakan pendekatan dialog yang minimalis dan sangat mengandalkan pengalaman visual untuk menyampaikan cerita. Dan itulah kenapa rasanya sangat sayang kalau kalian hanya mengetahui alur ceritanya saja tanpa merasakan cinema experience secara visual yang bisa kalian dapatkan ketika menonton langsung film yang satu ini. Dengan menggunakan struktur naratif yang tidak biasa, Nolan menguraikan waktu menjadi 3 garis waktu yang berbeda namun saling berpotongan. 1 minggu di darat, 1 hari di laut, dan 1 jam di udara. Manipulasi waktu ini meningkatkan ketegangan dan membuat ekspektasi kita dimainkan, yang kemudian semuanya berhasil dipadu-padankan menjadi satu di bagian akhir cerita. Penyampaian secara non-linear ini merupakan sebuah langkah yang unik yang tentu saja memberikan sensasi yang jauh berbeda, di mana semuanya
dimulai dari para tentara yang terdampar di pantai yang menimbulkan rasa keputusasaan untuk menyelamatkan diri. Lalu kemudian beralih ke warga sipil yang akhirnya menunjukkan sikap pemberaninya untuk mengarungi perairan berbahaya di Selat Inggris. Ditambah lagi dengan karakter George yang dimainkan oleh Barry Keoghan yang terlihat sangat inosen dan memberanikan diri untuk menawarkan bantuan untuk melakukan evakuasi di wilayah berbahaya di Dunkirk. Dan kemudian para pilot yang berani menghadapi pasukan musuh di udara. Setiap garis waktu itu menawarkan perspektif yang unik tentang peristiwa yang sama, mulai dari keputusasaan, sikap keberanian, dan daya juang yang diperlihatkan oleh para pasukan pilot di udara. Dengan menggunakan struktur naratif non-linear seperti ini, Nolan ternyata berhasil menghindari sudut pandang satu orang saja yang sering terlihat dalam film-film perang kebanyakan. Dan hasil yang jauh lebih baik lagi adalah Christopher Nolan berhasil menggambarkan tingkat keberanian secara kolektif dari para tentara dan warga sipil yang tadinya di awal terlihat terfragmentasi, namun timeline tersebut akhirnya digabungkan menjadi satu di babak akhir film untuk memberikan perspektif yang lebih banyak lagi tentang sisi evakuasi besar-besaran tersebut. Dan inilah segi artistik yang diperlihatkan oleh Christopher Nolan yang berhasil menghasilkan ketegangan dan menjaga intensitasnya dengan memanipulasi urutan kronologis dan durasi masing-masing garis waktu. Dan harus diakui, Christopher Nolan melalui film Dunkirk ini berhasil mematahkan tradisi gaya bertutur cerita dalam sebuah film yang lebih menitik beratkan kepada sisi narasi. Christopher Nolan lagi-lagi membuktikan bahwa aspek visual juga merupakan satu aspek yang sangat penting dalam sebuah karya sinema. Poin berikutnya yang coba untuk kita jelaskan adalah penggunaan tone warna di masing-masing penceritaan. Dimulai dari The Mall, di mana kalau kita perhatikan dengan detail, dalam alur cerita The Mall ini, Nolan menggunakan tone warna yang gritty, yang didominasi dengan warna pasir kecoklatan, sehingga mendorong perspektif kita sebagai seorang penonton memahami keputusasaan yang dialami dan diderita oleh para pasukan yang berada di pantai Dunkirk. Lalu kemudian pada saat alur cerita The Sea atau di lautan, tone warna yang dimainkan cenderung didominasi dengan warna biru gelap yang dihasilkan oleh warna laut dipadu-padankan dengan warna biru langit yang menandakan keberanian dari perspektif warga sipil yang memutuskan untuk ikut membantu evakuasi para tentara sekutu di Dunkirk. Dan yang terakhir, dalam bagian cerita di air atau di udara didominasi dengan warna tone biru cerah yang dihasilkan dari langit. Dan inilah asa yang dibutuhkan oleh para pasukan militer yang terjebak di Dunkirk yang mencoba untuk menyelamatkan mereka. Satu hal lagi yang berperan sangat penting dari keberhasilan Christopher Nolan untuk menggarap masterpiece-nya yang satu ini adalah peran serta dari Hans Zimmer yang memang lihai untuk menghasilkan scoring musik yang sangat pantas untuk disematkan ke dalam film untuk menambahkan unsur ketegangan maupun unsur dramatis dari situasi perang yang terjadi di Dunkirk, baik itu di darat, di laut maupun di udara. Bahkan kalau kalian sadari, di babak akhir dari film Dunkirk ini, para prajurit yang berhasil dievakuasi dan bersiap-siap untuk dibawa menuju ke Woking, mereka masih mengalami keputusasaan karena takut dianggap telah gagal untuk memenangkan pertempuran. Unsur keputusasaan ini akhirnya berhasil kembali dipatahkan dalam waktu singkat pada saat koran pun akhirnya dibacakan. Yang sejalan dengan itu menandakan bahwa mereka sebenarnya sudah diterima oleh warga sebagai pahlawan perang. Meskipun demikian, tidak sedikit juga yang menganggap bahwa film karya Christopher Nolan yang satu ini agak sedikit lemah karena terjadi beberapa ketidakakuratan terhadap segi cerita historical event seperti evakuasi atau operasi Dynamo di Dunkirk ini. Namun hal tersebut tidak mengurangi penilaian saya terhadap sebuah masterpiece yang pernah dihasilkan oleh Christopher Nolan melalui film yang satu ini. Saya juga pengen mendengarkan bagaimana pendapat kalian tentang film Christopher Nolan yang berjudul Dunkirk ini. Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.